Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diajarkan oleh firman Tuhan dan disadarkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Mengapa disebut kita berhutang kepada Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kita berhutang kasih kepada Tuhan. Saudara, biarlah ini selalu mengingatkan kita, agar kita dengan sukacita dan dengan antusias untuk melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya ada orang mengajarkan bahwa kita memberikan agar kita menerima. Jikalau engkau tidak pernah memberi, engkau tidak akan menerima. Kalau engkau memberi, maka engkau akan menerima lebih banyak. Mungkin saudara pernah mendengar ajaran yang seperti ini. Saudara, apakah ajaran seperti ini adalah sebuah kebenaran firman Allah? Saudara, apakah betul bahwa memberi itu adalah syarat menerima? Kalau tidak memberi, engkau tidak menerima. Saudara, bukankah kita telah menerima lebih dahulu daripada Tuhan sebelum kita memberi apa-apapun kepada Tuhan? Jikalau memberi harus menjadi syarat menerima, maka kita tidak pernah bisa hidup, bukan, sampai hari ini. Saudara, seharusnya menerima untuk memberi, bukan memberi untuk menerima. Saudara, seorang yang mempunyai pandangan memberi untuk menerima, maka dia akan menghidupi kehidupan ini hanya berpusat pada diri sendiri. Bahkan kepada perbuatan yang luhur memberi, itu pun dicemari oleh kepentingan diri kita sendiri. Saudara, bukankah kita harus menjadi orang Kristen, menyadari kita telah menerima banyak daripada Tuhan? Di situ kita belajar memberi dengan sukacita, sebagaimana kita telah menerima daripada Tuhan. Saudara, jikalau kita memiliki kebenaran ajaran firman Tuhan seperti ini, saudara dan saya bisa dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib, yang melampaui daripada apa yang kita berikan kepada orang lain. Tuhan, dia bisa bekerja bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Saudara, sukacita itu jauh lebih besar daripada orang yang mau memberi karena untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, jadilah orang Kristen dengan belajar teladan Tuhan Yesus yang selalu memberi di dalam kehidupannya. Mari kita membaca 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 8 sampai dengan 37. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnya perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehasi. Elisa berkata kepada Gehasi, "Cobalah, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat aku perbuat kepadamu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua.
Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdiri perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah. Janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku, lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang ke rumah kepada ibunya, duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupinya pintu dan pergi. Sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya sudah berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalanan kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia. Hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Isa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa, sudah memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Dan maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elisa lambat laun semakin dikenal oleh masyarakat sebagai abdi Allah yang dapat banyak menolong orang lain dengan kuasa daripada Tuhan. Dan kisah hari ini menceritakan bagaimana Nabi Elisa ketika ke Sunem, dia diterima dengan baik oleh seorang perempuan yang kaya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Elisa. Saudara, ketika perempuan ini tahu bahwa Nabi Elisa adalah seorang abdi Allah, maka saudara dia berbicara dengan suaminya yang sudah tua bahwa dia akan menyediakan akomodasi agar abdi Allah ini ada tempat untuk menginap.
Saudara, maka peristiwa demi peristiwa terjadi di dalam rumah itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari kisah ini? Yang pertama, saudara, kita diberkati oleh Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti untuk kami, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdiri perempuan itu di pintu, berkata Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan Sunem, dia sering menyiapkan segala sesuatu bagi Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa pergi ke kota Sunem ini. Namun sekali waktu dia sadar bahwa Nabi Elisa adalah seorang abdi Allah. Maka saudara, dia menyediakan dengan susah payah kamar, meja, kursi, kandil, dan segala kebutuhan Nabi Elisa dia siapkan. Saudara, satu kali ketika Nabi Elisa mampir kembali di kota Sunem, maka dia diterima dengan baik oleh perempuan kaya ini. Dan ketika Nabi Elisa menerima berkat daripada perempuan Sunem ini, pelayanannya begitu baik, maka Nabi Elisa melalui bujangnya Gehazi untuk minta tolong tanyakan kepada perempuan ini apa yang Nabi Elisa bisa bantu bagi perempuan ini. Kalau saudara membaca kisah ini, saudara menarik sekali, perempuan ini tidak pernah minta apapun kepada Nabi Elisa. Hanya saudara, Gehazi tahu perempuan ini belum mendapat keturunan. Dan saya percaya ini bukan permintaan dari perempuan itu. Ini hanya cerita daripada Gehazi. Dari mana kita tahu? Ketika Nabi Elisa menubuatkan perempuan yang akan punya anak, perempuan ini berkata, tidak usah, jangan berdusta kepadaku. Saudara, mungkin saja perempuan ini sudah tidak berharap punya anak dari suaminya yang sudah sangat tua. Tetapi kalau kita baca kisah ini, saudara, Nabi Elisa belum pernah berbuat apapun kepada perempuan ini. Tapi perempuan Sunem inilah yang selalu melayani Nabi Elisa kalau Nabi Elisa datang ke kota Sunem. Saudara, apa yang bisa kita dapatkan dari perempuan ini? Saudara, perempuan ini, di dalam kisah ini, dia belum pernah menerima apapun Nabi Elisa, tetapi dia menjadi seorang yang sadar. Dia sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan yang dilayani oleh abdi Allah ini. Sehingga saudara, perempuan Sunem ini, ketika dia tahu itu abdi Allah, dia sadar, dia berhutang kepada Allah. Maka dia menyediakan akomodasi. Dia berjerih lelah untuk membangun kamar bagi abdi Allah ini. Sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan. Saudara, kita belajar di sini, saudara. Saudara, perempuan ini tidak menghitung apa yang pernah Nabi Elisa perbuat baginya, tidak. Tetapi saya percaya yang dia hitung adalah berapa banyak yang Tuhan telah berikan kepada dia. Dan sekarang dia ada kesempatan untuk membalas kasih Tuhan kepadanya. Dia sudah diberikan, maka dia mampu memberikan kepada Nabi Elisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bisa memberi, itu menandakan kepada dia, Tuhan, terima kasih, Engkau sudah memberi kepadaku, sehingga aku mampu memberi kepada orang lain. Tetapi orang yang sulit memberi, dia tidak pernah mengakui bahwa Tuhan sudah memberi kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya diberkati Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dengan satu tujuan, supaya saudara dan saya bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu berbagi dengan orang lain. Kita diberkati
agar kita juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Saudara, yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Saudara, ujian iman bukan saja ketika doa kita tidak dikabulkan Tuhan, namun juga ketika Tuhan memberikan apa yang kita harapkan dan kita doakan, dan Tuhan mengambilnya kembali. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah itu, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Saudara, perempuan Sunem tidak pernah meminta balas budi daripada Nabi Elisa dengan meminta anak melalui Nabi Elisa. Dari kisah kita baca, perbuatan baik perempuan Sunem ini tidak mengharapkan imbalan apapun daripada Nabi Elisa. Justru dia melakukan sebagai tanda dia berhutang kepada Tuhan yang baik kepada dia. Dan sekarang saudara, dia sudah menerima seorang anak laki-laki. Saya percaya saudara, ada sukacita besar di hati perempuan Sunem ini bersama suaminya. Namun saudara, ketika anak itu sudah besar, saudara, anak itu meninggal dunia. Saudara, saya percaya ketika engkau membaca kisah ini dengan sungguh-sungguh, engkau bisa merasakan betapa pedih hati perempuan Sunem ini. Saudara, tidak menerima seorang anak adalah satu hal yang bisa ada kesusahan. Tetapi saya percaya lebih susah adalah ketika kita sudah menerima dan Tuhan mengambilnya kembali. Saudara, itulah yang terjadi kepada perempuan Sunem ini. Oleh karena itu, saudara, perempuan Sunem ini datang kepada Nabi Elisa. Bukanlah dengan harapan Nabi Elisa membangkitkan akan anak laki-laki itu. Tetapi dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi Elisa. Dan dia berkata kalimat yang kita pasti sadari, kita pun bisa mengeluarkan kalimat seperti itu. Mengapa engkau memberikan sesuatu kepadaku yang aku tidak pernah minta? Tapi setelah aku menerima dan diambil kembali apa yang telah kupunyai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak dikabulkan doa kita oleh Tuhan. Itu adalah bagian daripada pelatihan iman kita, ujian kepada iman kita. Apakah kita adalah orang-orang percaya dengan iman yang dewasa, mengenal Tuhan yang baik, dan percaya kepada Tuhan yang baik. Namun saudara, ada ujian iman yang berbeda, yaitu ketika kita berdoa, Tuhan mengabulkannya dan memberikannya. Tetapi saudara, satu kali Tuhan mengambilnya kembali, meskipun kita masih membutuhkannya. Saudara, ini ujian iman yang berbeda. Dan saya tidak tahu mana yang lebih berat. Namun saudara, kemungkinan lebih berat adalah setelah kita memilikinya dan Tuhan mengambilnya. Saudara, ujian iman yang seperti ini, kita bisa menjadi orang percaya yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan mengapa saya pernah diberikan. Saudara, mari kita belajar seperti perempuan Sunem ini. Saudara, mengapa Tuhan mengambil anak laki-laki itu? Saudara, supaya perempuan Sunem itu melihat Tuhan yang ajaib itu. Yang pada akhirnya perempuan ini tersungkur di bawah kaki Nabi Elisa. Bahwa memang Tuhan bekerja melalui Nabi Elisa. Saudara, dari seluruh ujian iman, cuma satu maksud Tuhan. Supaya engkau dan saya mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Dan jangan sekali-sekali kita tidak percaya kepada Dia. Dalam situasi apapun, yang terburuk sekalipun, Dia tetap Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menolong kami dalam segala situasi dalam hidup kami belajar.
tahu menghitung apa yang Tuhan selalu beri kepada kami, supaya kami tidak berhitung-hitungan di dalam kami berbagi dengan orang lain. Kami berdoa biarlah kami dalam menghadapi situasi ujian apapun, kami menyadari seluruh Tuhan lakukan supaya kami mengenal Engkau yang ajaib. Tuhan melampaui segala sesuatu, Tuhan maha besar, tidak ada yang dapat menghalang Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.